Halo, kembali lagi di channel Arta Tama TV. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut hingga saat ini. Indonesia dengan lantang menyuarakan protes atas penindasan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. 2023 di Grand Ballroom Minhajur Rosyidin, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Perang di Gaza, hati-hati. Ini juga jauh tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut, ujar Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi sudah menyuarakan atas nama dukungan Indonesia terhadap Palestina pada sidang darurat PBB. Coba Bapak Ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi waktu di Dewan Keamanan PBB paling lantang, paling keras dan paling menentang. Saya juga heran ini, Bu Menlu kita ini, orangnya halus tapi kok di Dewan Keamanan galak banget, tutur Jokowi. Use your heart. Use your heart for justice and humanity. Mr. President, countless times have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Jokowi pun menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah tantangan yang sangat besar ke depan. Inilah kenapa ke depan, sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan, untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar. Indonesia Emas 2045, papar Jokowi. Tidak hanya itu, kata Jokowi, dibutuhkan juga sumber daya manusia, SDM, yang mumpuni untuk ikut serta membangun bangsa. Konflik antara Israel dan Palestina kian hari semakin memanas. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir, pihak Israel semakin gencar menyerang Palestina. Meski PBB telah menyerukan resolusi gencatan senjata di Gaza demi kemanusiaan, namun hal tersebut ditolak. Netanyahu justru menyebut jika gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas tidak akan terjadi dan akan terus melakukan pertempuran. Hal ini pun membuat banyak pihak mengutuk tindakan Israel. Terlebih, korban jiwa Palestina telah mencapai lebih dari 8.600 orang. Tak hanya itu saja, serangan bom serta rudal Israel juga turut menghajar beberapa bangunan seperti Rumah Sakit Indonesia hingga markas pasukan PBB Indonesia di Lebanon terkena mortir Israel. Perang Israel dan Palestina yang semakin parah setiap harinya juga membuat banyak masyarakat ikut buka suara. Melalui media sosial, tak sedikit netizen yang menyerukan mengenai gencatan senjata demi alasan kemanusiaan. Bahkan, beberapa selebriti tanah air juga turut memberikan dukungan kepada Palestina. Dari situ sejumlah artis dan influencer Indonesia berinisiatif menggalang dana untuk disalurkan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sangat membutuhkan bantuan. Saat ini, banyak warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, yang menderita akibat agresi militer Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Deretan figur publik itu antaranya termasuk Zaskia Atyameka, Hanung Bramantyo, Syifa Haju, Dwi Handayani, Hamidah Rahmayanti, dan Fatpah Depi. Lewat media sosial masing-masing, mereka mengumumkan ajakan berdonasi dan tautan yang terhubung ke platform donasi daring Kitabisa. Kitabisa akan ikut menyalurkan amanah donatur dalam bentuk 15 ton barang-barang bantuan yang diprioritaskan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Bantuan akan dikirim menggunakan pesawat Hercules dan digabungkan atas nama Bantuan Masyarakat Indonesia yang mencakup bantuan dari masyarakat, pemerintah, badan usaha, dan lembaga lainnya. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina pada Senin dini hari. Bantuan seberat 26,5 ton merupakan bagian dari pengiriman tahap pertama, yang sebelumnya dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Sehingga total 3 pesawat sudah diberangkatkan pada kloter pertama.
Sebelumnya pada Sabtu, tanggal 4 November, telah diberangkatkan 2 pesawat Hercules yang mengangkut bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Palestina. Hari Senin, tanggal 6 November, pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari diberangkatkan lagi 1 pesawat Airbus 330 dari Bandara Soekarno-Hatta. Bantuan kemanusiaan tahap pertama ini sebelumnya dilepas oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu, tanggal 4 November. Alhamdulillah pada pagi hari ini, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama. Dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Ada yang dari Basnas, dari IHA, dari PMI, dari Kitabisa, dan juga dari pemerintah, TNI dan Polri, yang selanjutnya kita harapkan akan semakin banyak bantuan-bantuan dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan keterangan tertulis Pusat Penerangan TNI, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wamenlu, Pahala Mansuri, turut dalam rombongan. Pahala kemudian menyerahkan bantuan kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir. Bantuan kemanusiaan itu selanjutnya akan dikelola pengirimannya sampai ke Palestina oleh Bulan Sabit Merah Mesir. Ya, bantuan ini merupakan kerjasama ya antara pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama-sama juga dengan Kementerian Pertahanan dan juga masyarakat. Karena memang kami mencoba untuk bisa mengumpulkan bantuan dari masyarakat dan juga Pak Presiden juga sudah menetapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 2 juta US dollar yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat Palestina yang akan ada di Gaza. Dan kita berharap bahwa ada pesan khusus yang kita sampaikan di sini untuk betul-betul kita menunjukkan adanya kepedulian mengenai masalah kemanusiaan dan berharap bahwa kekerasan dan juga peperangan yang terjadi di Gaza ini betul-betul bisa dihentikan. Sebelumnya, Presiden Jokowi melepas 2 pesawat C-130 Hercules untuk membawa bantuan sebanyak 51,5 ton bantuan berupa makanan, pakaian, dan peralatan logistik untuk rakyat Palestina. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengatakan bantuan kloter pertama Kementerian Kesehatan seberat 7 ton. Bantuan meliputi alat penyuling air bersih, kemudian ada obat-obatan dasar seperti untuk ispa, penyakit kulit, dan diare. Kemudian ada juga obat emergensi. Ini penting untuk minimal bisa membantu teman-teman yang harus operasi bedah minor, ujar Sumarjaya, Minggu, tanggal 5 November, di Bandara Soekarno-Hatta. Kemenkes juga mengirimkan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, hygiene kit untuk bayi, balita, dan juga ibu hamil.
Jadi totalnya sekitar 7 ton dan nanti untuk alat-alat medis yang untuk rumah sakit akan kita berangkatkan di kloter kedua, ucap Sumarjaya. 2 pesawat TNI yang membawa bantuan dari Indonesia untuk rakyat Palestina telah tiba di Bandar Udara El Arish, Mesir, Senin, tanggal 6 November. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan delegasi dari Indonesia yang ikut mengirimkan bantuan terdiri dari anggota Polri dan Kementerian Luar Negeri. Pesawat Airbus 330 yang mengangkut bantuan ini akan berangkat menuju Bandara El Arish, Mesir. Bandara tersebut merupakan bandara militer yang baru saja dibuka oleh pemerintah Mesir khusus menampung bantuan-bantuan dari seluruh dunia. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina, kata Jokowi saat melepas bantuan itu pada Sabtu. Rute penerbangan dalam misi kemanusiaan itu yakni Halim, Jakarta, Aceh, Yangon, Myanmar, New Delhi, India, Abu Dhabi, UEA, Jeddah, Arab Saudi, El Arish, Mesir. Pesawat akan kembali ke Indonesia dengan rute El Arish, Mesir, Abu Dhabi, UEA, Mumbai, India, Yangon, Myanmar, Aceh, Halim. Setelah tiba di Bandara El Arish, Mesir, nanti bantuan ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk nanti diterima oleh Bulan Sabit Merah Mesir dan langsung didistribusikan ke Gaza dengan bantuan pemerintah Mesir. Tercatat hanya 3 pihak yang diizinkan Israel untuk membawa bantuan masuk, yaitu Bulan Sabit Merah Mesir, Palang Merah Internasional, ICRC, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang mengurusi pengungsi UNRWA. Bantuan yang dikirim pada malam hari ini adalah bagian dari bantuan pemerintah Republik Indonesia yang dilepas oleh Bapak Presiden pada hari Sabtu yang lalu. Dengan 3 pesawat, 2 pesawat diantaranya Hercules sudah berangkat dan 1 pesawat komersil Airbus A330 malam ini berangkat, ucap Krisna. Perbedaan jadwal keberangkatan karena disesuaikan dengan ketibaannya di Bandara El Arish. Ketiga pesawat itu harus tiba bersamaan pada Senin, tanggal 6 November, pukul 7 waktu setempat. 2 Hercules yang sudah berangkat, membutuhkan waktu 2 hari dan 5 kali transit. Sedangkan Airbus A330 hanya membutuhkan 11 jam. Kemudian, sesampainya di bandara khusus penerimaan bantuan di Mesir tersebut, diberikan waktu 11 jam untuk proses bongkar muat. Dari 51,5 ton bantuan dari pemerintah Indonesia, 26,5 ton ada di Airbus ini. Bantuan khusus alat-alat kesehatan, 100 tenda peleton, 1000 selimut, dan jaket musim dingin, ungkap Krisna. Mansuri berharap kekerasan yang terjadi di Gaza dihentikan, mengingat sebagian korban merupakan warga sipil yang tidak terkait dengan kejadian tersebut. Ini bentuk daripada kepedulian kita untuk bisa berharap bahwa kekerasan yang terjadi di Gaza benar-benar bisa dihentikan, apalagi sebagian besar korban dari masyarakat sipil yang tidak terkait dengan apa yang terjadi, ujarnya. Mansuri mengatakan bantuan ini diapresiasi oleh Bulan Sabit Merah Mesir. Selain itu, pemerintah Mesir dan pemerintah lokal setempat juga menyampaikan apresiasi mereka terhadap bantuan dari Indonesia. Dari beberapa pihak termasuk Egyptian Red Crescent menyampaikan apresiasi, begitu juga dari pemerintah Mesir juga pemerintah lokal setempat. Khususnya yang berada di Bandara El Arish ini, mereka semua menyampaikan apresiasi dan satu hal yang digarisbawahi, bahwa ini bukan hanya merupakan bentuk bantuan dari pemerintah saja, mereka juga mengapresiasi apa yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam hal melakukan upaya untuk bisa mengumpulkan bantuan, ucap Mansuri. Mansuri menyebutkan, bantuan dari negara-negara lain, seperti Yunani dan Kuwait, sudah tiba di Bandara Internasional El Arish, Mesir, dan diberikan kepada Bulan Sabit Merah Mesir. Egyptian Red Crescent sebagai pihak yang memang berwenang untuk bisa menerima bantuan di Bandara El Arish ini, kata Mansuri. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like,
share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.